Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat. Heboh video syur yang diduga mirip artis masih menjadi perbincangan. Tentu saja perbincangan utama adalah menebak kebenaran artis tersebut pelakunya atau orang lain yang sekedar mirip. Lalu, adakah petunjuk dari kartu tarot? Bagaimana Rara Istiati Wulandari membaca kasus ini? Masa depan memang misterius. Perbincangan di tengah publik masih belum selesai, meski netizen memiliki nalar sendiri. Tapi berdasarkan sinyal kartu tarot, benarkah sudah ada tanda-tanda siapa pelaku dalam video viral tersebut? Ada 4 kartu. Apakah sosok itu dia? Di sini ada King of Wands. Jadi ini kalau udah dapet kartu ini biasanya kalau untuk pembacaan tarot itu positif ya. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari. Video dengan adegan yang tak pantas menjadi tontonan itu dalam teropong kartu tarot dilakukan bukan tanpa perasaan. Benarkah ada jejak hubungan hati sehingga perbuatan tersebut dilakukan atas dasar sadar serta suka sama suka? Cuman di sini kayak ada jantung tertusuk. Jadi kayak ya sebenarnya relationship-nya itu ya kalau ada orang apakah itu settingan atau tidak, video itu jawabannya di sini adalah jawabannya bukan settingan ya. Cuman ya hubungannya itu nggak berlanjut kayak gitu. Jadi di sini apakah atas dasar suka sama suka? Jawabannya ya suka sama suka. Jadi tidak ada paksaan. Udah pernah juga gitu kan, jadi udah kita hadapin aja. Nah kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Sorotan dan perbincangan yang juga panas adalah lokasi pengambilan gambar pada saat video direkam. Apakah di kamar yang biasa ditinggalin? Saya ambil 1 kartu aja ya. 1 kartu lagi deh. Di sini adalah simbolnya adalah King of Pentacles. Jadi simbolnya adalah uang ya. Nah, terus di sini adalah The High Priestess. Di sini bukan di kamar yang biasa dia tempatin. Jadi mereka posisi nyewa. Yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Juga kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Video syur yang disebut-sebut mirip salah satu artis semakin memanas. Lalu, ada hubungan apa sebenarnya antara pelaku pria dan pelaku wanita? Setelah membaca jejak pelaku kartu tarot, Rara Istiati Wulandari juga memberi sinyal tentang hubungan pria dan wanita dalam video tersebut. Kalau di sini adalah Ace of Swords, ya ini ya, udah kenal sama sosok itu kayak gitu. Dan ini melakukan video itu udah lama ya.
sebenarnya sedih sih, sedih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jaga. Dalam penelusuran kartu tarot Rara Istiati saat ini, jejak pelaku berusaha memperbaiki diri dengan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Apalagi ada simbol jantung tertusuk yang menandakan bahwa tersebarnya video tersebut membuatnya drop. Oke, jadi dibilang di sini ya, kayak tangan terikat, kepala terikat ya. Kalau dibilang dia merasa rugi, malu-malu, sedih-sedih, iya. Cuman di sini adalah Ace of Cups ya, karena dulu sudah pernah kejadian dan kayak dia tuh kayak ngerasa, ya udah deh, kan udah kejadian, pernah dulu aman-aman aja. Di sini kayak The Hermit, dia lebih ke sisi spiritual ya, terus tekun, terus berdoa. Ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi, jadi ya udahlah gitu aja. Lantas, akankah kasus ini mempengaruhi karir artis yang diduga mirip sebagai pelaku video panas ini? Kalau di sini adalah King of Wands ya, dia tuh tetap ya hokinya Mbak Gisel itu sebenarnya dibilang tinggi sih iya, dibilang bagus sih iya, karena di sini ada King of Wands ya. Jadi apakah karir secara ya kayak tawaran nyanyi segala macam itu masih ada. Nah di sini karirnya tetap baik-baik aja. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Ramalan saya itu bisa pas, bisa juga meleset gitu loh. Jadi ya kita kembali lagi, ini sekedar membaca, menangkap simbol-simbol. Terawang kartu tarot memang serba mengejutkan karena terasa blak-blakan, termasuk pelaku perempuan dan pertalian hatinya dengan pelaku laki-laki. Tapi bagaimana dengan analisa pakar telematika dan pakar ekspresi? Keberanian Adit muncul di tengah tudingan dirinya sebagai pelaku video panas mirip artis, menunjukkan bahwa dirinya tidak sedang main-main. Apalagi statement terakhir menegaskan bahwa ia akan mempolisikan siapa saja yang masih menuding dirinya. Statement ini saya buat, setelah klarifikasi ini saya buat, kalau masih ada yang ngejudge saya sebagai pelakunya, pelaku lawan mainnya dari terduga GS tersebut, lebih baik kita lanjut di hukum atas pencemaran nama baik, itu aja. Buat saya dengan cara dia melakukan kayak gitu, dia cukup pede. Karena sekali lagi dia pasti tahu bahwa mayoritas netizen Indonesia justru akan ngulik lebih jauh di situ. Kalau dia nggak membahas bagian situ ya, nggak akan dikulik. Justru karena dibahas, akan dikulik. Dan saya selalu bilang bahwa ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam kasus video viral ini. Nomor 1 orangnya itu berarti perempuannya dan laki-lakinya. Nomor 2 adalah tempatnya, yang seperti saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah waktunya. Cukup tegas dan lebih dipertegas lagi dengan kalimat di belakangnya ketika dia bilang bahwa ayo berhadapan nama hukum ya, kalau gitu. Itu tegas banget sih buat saya. Itu sebuah statement yang ingin disampaikan pada orang.
Selain Kirdi yang menganalisa ekspresi wajah Adit, video panas mirip artis ini juga sudah dibedah oleh pakar telematika. Roy Suryo sebagai pakar menakar semua hal secara teliti. Roy membandingkan semua unsur sehingga hasilnya tidak ada yang dilebih-lebihkan. Soal tai lalat ya gitu, tai lalat yang ada di dekat hidung ya gitu. Ya memang itu fakta ada, tapi kita juga harus hati-hati, jangan cuma satu itu parameternya ya. Seperti juga banyak yang menyimpulkan soal korden ya. Sekali lagi jangan ya, karena kalau korden itu bisa banyak sekali, bahkan sekarang dijual di online. Misalnya ada tahi lalat yang ada pada video itu pada sisi ini, pada sisi di dekat hidung ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang ada pada pembanding, itu pun juga kita juga bisa mendapatkan hal yang sama. Jadi artinya adalah memang di situ ada tahi lalat, tapi sekali lagi jangan hanya menggunakan satu parameter. Faktanya begitu. Jadi saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan apa yang ada ini, kemudian diskor semuanya. Ya, mata dibandingkan dengan mata, hidung dibandingkan dengan hidung, mulut dibandingkan dengan mulut, lebarnya juga kita ukur ya, apakah itu dimungkinkan persamaan atau tidak. Karena juga harus kita berhati-hati, karena jangan sampai kemudian apa yang sudah kita cek ini berbeda. Sejak video 19 detik yang mirip artis beredar, perbincangan terus terjadi. Tidak melulu pertanyaan tentang pelaku, tapi melebar ke banyak sisi. Tapi semestinya kasus ini tidak terulang lagi, karena kerugian yang ditimbulkan menimpa banyak kalangan. Tidak hanya pelaku, tapi juga penonton anak-anak yang tidak sepantasnya melihat video tersebut. Pemirsa, saksikan terus Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore hanya di YouTube channel